Ya, halo semuanya. Video ini kita bakal ngelanjutin project kita yang kemarin ya. Sekarang kita akan menambahkan satu tabel baru yaitu produk, di mana tabel ini ada ID, product code, product name, dan product price. Untuk struktur tabelnya bisa dilihat ID integer, product code varchar, product name varchar, product price integer dengan auto increment untuk ID dan juga primary key untuk ID. Oke, setelah kita melihat struktur tabelnya, kita di sini akan membuat fungsi produk ya. Ada list buat nampilin semua produk, ada detail buat nampilin spesifik produk berdasarkan ID, ada ubah untuk mengubah produk berdasarkan spesifik ID, dan juga remove untuk menghapus spesifik produk berdasarkan ID. Oke, pertama-tama kita perlu membuat dulu file product model di folder models, di mana isinya berupa kelas product models, extends model, dan kita isi dengan tabel produk yang sudah kita buat di sini ya, namanya produk. Di sini juga kita tulis produk dengan primary key ID. Di sini kita primary key-nya ID. Kemudian yang bisa kita akses itu ada product code, product name, dan product price. Ketiga ini, product code, product name, dan product price. Oke, setelah kalian selesai membuat produk model ini, bisa lanjut ke product controller, di mana product controller ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 fungsi. Yang pertama ada create ya, public function create, yang isinya kita mengambil data dari body yang dikirim waktu ngehit endpoint. Nah, di sini kita ambil payload atau body, product code, product name, dan product price. Setelah payloadnya kita ambil dan kita simpan ke variabel data, kemudian kita akses model produk model atau tabelnya, tabel produknya, terus kita masukkan data yang dari payload endpoint ke dalam tabel produk ya. Kemudian setelah dimasukkan berhasil, kita coba cari produknya berdasarkan ID. Oke, setelah itu baru kita tampilkan sebagai return-nya. Kemudian setelah itu di dalam roots, di sini kita buat roots group yang artinya semua yang akses endpoint produk dan slash seperti ini. Terus dengan metode post, dia akan memanggil product controller yang fungsinya create yang ini ya, yang tadi kita buat. Ya, kita mulai coba ya di Postman, tapi sebelum itu pastiin dulu sum-nya berjalan. Oke, setelah selesai, di sini kita ingin mencoba membuat produk baru, menambahkan produk baru. Di sini dia metodenya post. Nah ya, jadi kan kita akses produk ini, yang artinya kita akses grup yang ini. Dan kalau kita di sini metodenya post, berarti kita bakal akses yang post yang ini, yang create ya. Ini kita coba akses, terus jangan lupa kita kirim payloadnya di yang body ini, terus raw, terus ininya pilihnya yang JSON. Oke, kita coba tambahkan dengan produk code 13.010. Buku Flutter 5, harganya tetap 15.000 ya. Sebelum kita send, sebelum kita hit endpoint-nya, kita pastiin dulu kalau buku Flutter 5 nggak ada. Di sini nggak ada ya buku Flutter 5.
Kemudian kita coba hit endpoint-nya untuk memasukkan data ini ke dalam tabel. Oke, kita hit. Nah, datanya di sini sudah berhasil dimasukkan ya. Di sini hasil yang sudah kita masukkan. Kalau kita refresh di database-nya, nah di sini kita sudah berhasil menambahkan buku Flutter 5. Oke, setelah fungsi create, setelah kita menambahkan ke dalam database, kita coba untuk mendapatkan semua data yang tersimpan di database ya. Disinilah fungsinya function list. Di dalam function list ini kita coba untuk akses produk model ya, produk table ya. Terus kita cari semua datanya, kemudian kita return ke uh, user gitu yang hit endpoint-nya. Kalau kita lihat untuk mengakses function list ini kita bisa hit endpoint product tapi dengan metodenya get. Oke, kita coba jalankan. Di sini kita ubah dulu metodenya get, terus bodinya kita ubah jadi none. Kemudian kita kirim. Nah, di sini kita sudah dikembaliin data Flutter 1, 1, Flutter dan Flutter 5. Di sini ada 4 ya, 4 ID. Kalau kita lihat di sini ya ada 4 ID, Flutter 11 dan Flutter 5. Oke, setelah berhasil kita untuk mengambil semua data yang ada di table product. Di sini kita ada lagi fungsi untuk mendapatkan produk berdasarkan ID. Jadi kita bakal coba untuk dapetin satu produk berdasarkan ID yang kita input. Sama seperti yang lainnya, di sini kita akses produk model, kemudian tapi di sini kita cari ya, find, kita cari berdasarkan ID. Kemudian kalau ada datanya di return ke user. Oke. Nah, untuk akses fungsi detail ini kita bisa hit endpoint get ya, get yang ini namun dengan tambahan parameter ID ya. Di sini $1 ini artinya parameter. Oke. Kita coba ya. Kita coba untuk spesifik itu di sini get, kita udah benar get, tapi kita tambahin parameternya ya. Di sini kita tambahin parameternya. Contoh kita mau ambil yang Flutter 5 yang terakhir kita tambahkan. Kita tulis ID-nya di sini 4 ya untuk Flutter 5. Sini kita 4, kemudian kita send. Nah, di sini kita berhasil ya untuk mendapatkan produk berdasarkan ID. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengubah data. Ya. Di sini untuk mengubah data ada function change dan ini mengubah data berdasarkan ID yang kita kirim. ID itu yang ini ya, yang parameter yang di sebelah sini nih. Kita ambilnya ini sebagai ID. Oke, sama seperti create di sini kita coba untuk mengambil data yang dikirim oleh endpoint via pilot ya. Sini ada product code, name, dan juga price. Kemudian kita coba akses produk model, kemudian kita coba update datanya berdasarkan ID dengan data terbaru. Data yang ini, data terbaru. Setelah itu kita coba cari produknya berdasarkan ID ya. Fungsinya untuk kita tampilkan ke user ke sini ya. Nah, untuk akses fungsi change ini kita perlu untuk hit endpoint yang sama namun dengan metode put ya, dengan metode put. Oke, di sini kita ubah dulu metodenya put. Kemudian kita coba ubah yang nomor berapa ya? Kita coba ubah yang ID 2. Coba ubah yang ID 2.
Kemudian kembali ke raw, jangan lupa untuk ininya juga JSON ya. Kemudian untuk produk 2 kita samakan produk, kita ubah produk code-nya jadi 1307 1307, kemudian kita ubah nama produknya menjadi buku Flutter 2. Oke, di sini kita send. Nah, di sini berhasil kita ubah ya menjadi buku Flutter 2. Kalau kita refresh harusnya di sini berubah jadi buku Flutter 2 dan produk code-nya 1307. Kita refresh, sudah berhasil berubah buku Flutter 2 dan produk code-nya 1307. Sesuai dengan apa yang kita input di sini ya, apa yang kita kirim sebagai pilot. Oke, setelah selesai untuk yang ubah, lanjut terakhir ada hapus. Dimana hapus ini cukup simple ya. Eh, kita di sini coba untuk akses table produk, produk model, kemudian panggil hapus. Jadi model ini kita delete data berdasarkan ID. Oke. Setelah datanya berhasil dihapus, maka akan di return. Oh, untuk akses fungsi hapus ini kita perlu menggunakan metode delete ya. Metode delete nih, di sini kita ubah aja metodenya jadi delete dan ID-nya kita ubah jadi kita mau hapus yang ID 3 ya. Kita coba hapus ID 3, kita ganti jadi 3. Nah, kita jadi non, terus kita send. Nah, di sini sudah berhasil ya. Status true artinya kita berhasil untuk menghapus. Setelah itu kita coba refresh, harusnya ID 3 atau yang produk namanya buku Flutter ini hilang. Oke, sudah hilang ya. Semua fungsi yang kita buat di product controller ini berfungsi dengan baik. Kalau kalian ingin melihat code-nya, bisa di pause ya. Terus coba-coba sendiri. Kalau ada kendala nanti bisa komen aja, kita coba diskusi bersama. Okay, see you in the next video and thank you.